Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam pelajaran praktek sunnah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan memasuki tutorial bangun dari tidur. Untuk itu, kita akan coba melacak bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita tata cara bangun dari tidur, sehingga dengan mengikuti tuntunan itu, kegiatan kita bangun dari tidur mendapatkan penilaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk bisa memberikan gambaran lebih rinci akan praktek yang akan coba kita pelajari bersama, referensi pertama kita akan hadirkan melalui kitab Sunan Abu Daud. Ini kitabnya ya. Sunan Abu Daud di nomor hadis 1367 ya. Nomor hadis 1367. Jika kitabnya sama dengan kami, ini nanti ada di halaman 187. Kitabnya ini cetakan dari Darul Alamiyah ya. Jadi kalau nanti sama kitabnya dari cetakan Darul Alamiyah Linashri wa Tauzi' ada di halaman 187. Tapi kalaupun berbeda cetakan bisa dilihat di nomor yang insya Allah ini akan lebih mudah ditemukan, yaitu nomor hadis 1367. Baik, mari kita simak terlebih dahulu seperti apa gambaran di hadisnya. Kemudian nanti kita akan coba tampilkan juga di kitab yang lain yang memberikan kelengkapan pada pelajaran kita di tutorial kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana al-Qa'nabi an Malik an Makhramah ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال. Baik, saya terjemahkan sebentar. Jadi disampaikan oleh Imam Abu Daud menyampaikan kepada kami Al-Qa'nabi dari Malik dari Makhramah bin Sulaiman dari Quraib. Ini adalah asisten dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan kepada Quraib, asisten beliau, bahwa satu waktu beliau pernah menginap ya di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita semua, Ummul Mukminin, wa hiya khalatuhu, sedangkan Sayyidah Maimunah itu bibi beliau. Kemudian qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengabarkan bagaimana suasana saat beliau menginap di sana. Fattaja'tu fi ardi al-wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalil istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, titik ini yang paling penting untuk kita bahas. Kata beliau, aku tidur di sisi satu bantal, sedangkan Nabi dan keluarganya di sisi bantal yang lain, sampai kemudian ketika waktu menunjukkan pertengahan malam, atau lebih sedikit, kurang lebih kata beliau pertengahan malam, ya qablahu wa ba'dahu biqalil, kurang lebih pertengahan malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur beliau. Nah, ini menunjukkan bagaimana rutinitas kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bangun di pertengahan malam. Nanti satu waktu kita akan bahas tentang bagaimana kebiasaan Nabi memanfaatkan waktu malamnya di sisi yang lain. Saat ini kita akan bahas tentang cara bangunnya dulu. Karena itu kita fokus bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dalam tidurnya. Setelah beliau tidur seperti apa bangunnya. Baik, mari kita lihat. 1. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Yang pertama, beliau duduk terlebih dahulu. Nanti kita praktekkan. Kemudian setelah itu, beliau menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian dari tangannya. Baik, jadi 1, duduk terlebih dahulu. Kemudian menghilangkan bekas ngantuk dengan bagian dari tangannya. Setelah itu, thumma qara'al ashral ayati al-khawatima min surati Ali Imran. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca 10 ayat penutup di surah Ali Imran. Kemudian setelah itu, thumma qama ila syandin mu'allaqah, lalu beliau pergi, ya bangkit dan pergi ke satu tempat tertutup. Di sini yang dimaksudkan seperti toilet ya atau kamar mandi. Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu thumma qama yusalli.
Baik, kemudian setelah itu beliau berwudu, menyempurnakan wudunya dan bersiap menunaikan sholat malam. Saya coba cukupkan dulu sampai redaksi ini karena selanjutnya terkait dengan sifat sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dulu dengan tata cara bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kalau kita tutup dari kitab yang pertama di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, maka saat bangun dari tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama duduk terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita praktekkan misalnya teman-teman sekalian, ini saya pindahkan dulu kitabnya karena ini nanti hal juga yang melengkapi dari pembahasan kita. Bismillah. Ini saya mudahkan dulu ya. Nah ini kalau kita misalnya ambil posisi tidurnya seperti ini. Nah ya. Nah, kemudian setelah itu bangun. Nah, tentunya ini boleh jadi ketiduran ya, peci dengan kacamata, tapi di luar yang normal kan peci kacamata itu terlepas ya. Jadi kalau kita bangun, ya, misalnya seperti ini, kemudian bangun dari tidur, maka sunnah nabinya, nah ini duduk terlebih dahulu. Ya, duduk dulu. Nah, menenangkan diri dulu. Ya, jadi duduk ini bisa mengondisikan keadaan kita tenang terlebih dahulu. Aliran darah berlangsung dengan baik. Kemudian juga ya perasaan yang mungkin juga agak sempoyongan, belum stabil, ya kan? Kita stabilkan terlebih dahulu. Nah, jadi tidak dianjurkan bangun langsung berdiri atau bahkan ke kamar mandi atau tergesa-gesa, tidak. Kita mengambil keseimbangan diri dulu, biarkan darah mengalir dengan nyaman, nafas teratur, duduk terlebih dahulu. Oke? Nah, lantas setelah itu, maka Nabi menuntunkan supaya menghilangkan bekas ngantuk dulu, ya, dengan bagian tangan dari itu. Wa masaha biyadihi min athari naumihi. Jadi kita menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang diduga bersih, gitu ya. Nah, jadi nanti ada di hadis lain bahwa saat bangun tidur nanti saat bersamaan kita akan wudhu, kita dianjurkan untuk cuci tangan terlebih dahulu, gitu kan? Karena tidak menduga di bagian mana tangan ini bisa menyentuh hal-hal yang mungkin kotor. Tapi kita bisa menilai dan menduga dengan kuat di bagian tangan mana yang sekiranya bersih untuk kita gunakan untuk menghilangkan bekas ngantuk. Misal seperti ini, gitu kan? Nah, atau kalau kita duga baik, bersih, kita gunakan seperti ini juga. Nah, apa tujuannya? Pertama, untuk membangun kesadaran terlebih dahulu. Ya, sebelum kita berdoa atau sebelum membacakan ayat-ayat atau kalimat thayyibah, supaya doa yang dibacakan, ayat-ayat Quran yang dibacakan, kemudian nilai-nilai spiritual yang dimohonkan kepada Allah itu tersambungkan dengan khusyuk. Ya, bisa khusyuk, bisa benar, terasa dalam jiwa. Karena beda rasanya ketika Anda bangun tidur masih ngantuk berdoa misalnya. Doa bangun tidur gitu kan, atau baca beberapa ayat dari Al-Quran itu rasa kejiwaannya akan berbeda dibandingkan ketika Anda menghilangkan rasa kantuk, ya, kemudian sudah mulai agak fokus, sudah lebih baik, ya. Kadang-kadang kan ada yang baru begini, gini, bangunnya jam 3 kan, tapi yang begini, tiba-tiba lihat jam, udah jam 4, ternyata 1 jam nggak sadar begini kan. Nah, karena itu tidak dalam jeda yang lama, nggak pakai lama, jadi duduk, kemudian hilangkan bekas ngantuknya, seperti ini, ya, bisa demikian. Setelah kita duga cukup baik, kita hilangkan bekas ngantuk, maka di Sunan Abu Daud tadi menunjukkan kepada kita membaca 10 ayat penutup di surah Ali Imran. Ya, kalau asyarat itu bisa berarti 10 pas atau 10 bisa lebih dikit. Ya, seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah itu kan kalau diterjemahkan 40-an bukan 40 pas. Ya, karena di situ ada 42 hadis walaupun kita sebutnya arba'in. Di asyarat di sini bisa juga diartikan misalnya 10 lebih sedikit atau misalnya kita ambil 11 lah ya dari ayat 190 misalnya sampai dengan ayat ke-200. Kan kalau kita hitung 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Jadi 11 ayat ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi tidak harus pas di 191 mulainya, kita bisa mulai di 190. Di inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai dengan ayat ke-200-nya. Ya, kalau kita ingin membiasakan, nah boleh. Ya, misalnya ya kita simpan mushaf dulu di samping, sebelum tidur kita mulai mencoba menghafalkan pelan-pelan, ya belajar. Ya, walaupun Ustaz saya belum hafal, tidak apa-apa, sambil berproses. Hari ini kita hafalkan 1 ayat dulu. Yang penting ada dorongan kuat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan di balik ayat yang kita bacakan ini, itu nanti ada hikmah-hikmah yang sangat dalam. Bagaimana aktivitas kita setelah bangun dibimbing oleh Allah, sehingga semua jadi ibadah, memandang semua apa yang kita kerjakan, baik di langit, di bumi, semua ciptaan Allah itu, mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan sekedar berputar-putar bekerja.
berangkat gelap, pulang gelap, tapi Allah akan bimbing kita bagaimana menjadi pribadi yang ulul albab yang sesungguhnya, bisa mendapati esensi dalam kehidupan. Nanti ayatnya luas sekali dalam kajian tafsir, kita bisa uraikan. Jadi kita ambil dulu, duduk, hilangkan bekas ngantuk, membaca kurang lebih 11 ayat di penutup surah Ali Imran, sambil belajar, boleh satu ayatnya. Kalau belum misalnya menghafal ya bertahap kita lakukan. Kemudian seperti kita ketahui, ada doa juga kan yang sering kita bacakan ya. Masih ingat kan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu doanya ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini ya. Kita ada kitabnya juga Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 7394. Ya, kita lihat paling kanan sebelah bawah. 7394. Jadi kalau nomornya insya Allah teman-teman sekalian sama. Jadi kalaupun ada perbedaan misalnya di cetakan kitab ini yang punya saya masih sama, Darul Adawiyah li Nashr wa Tauzi' di halaman 1076. Ya, saya pakai kacamata sebentar ya biar lebih jelas. Ya, nih halaman 1076 nih ya. Nah, kemudian nomor hadisnya 7394 seperti saya sampaikan tadi ya. Ya. Saya bacakan, qala haddatsana Muslim haddatsana Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza asbah qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau menuju tempat tidurnya ya untuk tidur, maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, kan aku dengan menyebut namamu aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu untuk aku hidup dan juga bila pun aku wafat kembali kepadamu. Kemudian wa idza asbah, jika beliau bangun dari tidurnya, maka beliau berkata dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami, ya menghidupkan kita semua setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan sementara waktu. Bisa Allah mematikan dalam tidur tadi tapi memberi kesempatan hidup sesuai dengan ajal, wa ilaihin nusyur, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita gabungkan ya di hadis Al-Bukhari ini dengan di hadis yang Sunan Abi Daud, kita akan temukan satu perpaduan yang sangat indah, bahwa bangun dari tidur, kalau kita satukan ya, bisa duduk terlebih dahulu, hilangkan bekas ngantuknya, ya kan? Setelah itu membaca kurang lebih 11 ayat penutup surah Ali Imran, baru kita bacakan doa bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ingat, setelah membaca doa tadi, kita berkomitmen kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, kalau bahasa bebasnya ya. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kepadaku kesempatan kembali untuk beraktivitas. Ya, bisa saja Engkau wafatkan aku dalam tidur tadi. Engkau berikan aku kesempatan kembali untuk beraktivitas sesuai dengan ajalku. Wa ilaihin nusyur, maka aku berkomitmen. Berikan aku kesempatan untuk beraktivitas, menyebar, dan aku berjanji mencari bekal terbaik sebagai persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nusyur itu artinya berpencar untuk kembali ke asal. Jadi kita komitmen setiap bangun tidur, hari ini aku akan beraktivitas, ya, aku akan menjelajah kehidupan di muka bumi, dimanapun aku bekerja, aku niatkan mencari bekal. Nah, supaya saat kapanpun kembali kepadamu, ya Allah, bekalku telah siap, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena itulah di riwayat-riwayat yang masyhur, Nabi sebelum tidur itu mengevaluasi diri, beristighfar. Kalau bahasa kita kan mengecek, ya, apa yang kurang yang sebelumnya, ini petunjuk kepada kita. Yang kurang sebelumnya kita coba sempurnakan, yang salah-salah kita istighfari, sehingga saat bangun kita sudah punya program kegiatan yang akan kita sempurnakan dari masa-masa sebelumnya yang telah kita lalui. Setelah itu, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, ikuti terus dalam program tutorial sunnah Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.